tips mencegah serangan jantung dan cedera saat olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat safety di tanah air, ya, mudah-mudahan pagi ini kita semuanya sehat walafiat, ya, menatap hari yang cerah dengan selalu membudayakan ikhtiar, ya, supaya selalu sehat dan selamat. Obsesi kali ini saya fokuskan mengenai tips, ya, bagaimana saat kita berolahraga untuk menghindari cedera bahkan sampai kolaps, ya. Beberapa kasus saat berolahraga baik di dalam ataupun di luar negeri banyak yang mengalami kecelakaan, cedera, ya, saat berolahraga karena tidak dipersiapkan dengan baik, ya. Maka sebelum kita lanjut, ya, tentang bahasan ini, jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung terus channel ini. Yang pertama-tama, kita wajib memahami bahwa setiap aktivitas olahraga memiliki risiko yang bervariasi, ya, dari cedera ringan sampai kolaps, ya, bahkan berujung pada kematian pada saat berolahraga. Bicaranya kita dari sudut pandang ikhtiar, maka kita harus bisa memahami bagaimana supaya kita bisa mencegah cedera, ya, kolaps, ya, pada saat berolahraga. Tentunya ini jadi informasi yang penting. Karena apa? Kalau kita ingin sehat, jangan sampai nanti pas olahraga kita malah kolaps. Nah, yang pertama dan utama yaitu untuk badan kita sendiri. Nah, lakukan pemanasan dan pendinginan secara lengkap, baik sebelum ataupun sesudah berolahraga. Kita wajib memahami bahwasanya pemanasan ini bertujuan untuk meningkatkan aliran darah dan peregangan otot supaya mencegah cedera. Sedangkan pendinginan bertujuan untuk mengurangi level gerakan olahraga untuk menghindari pengumpulan mendadak darah pada kaki dan kekakuan atau kram otot yang bisa kita alami sehabis berolahraga. Tentunya dalam proses mempersiapkan ini kita juga harus memahami masing-masing bahwasanya setiap olahraga ini mempunyai aturan tersendiri. Baik itu pemain supaya tetap aman, ada juga personel yang menjadi wasit dalam olahraga, baik itu pertandingan reguler atau pertandingan secara umum, ya, untuk kompetisi sederhana bagi para pecinta olahraga. Yang kedua, kita juga harus memahami kesiapan ataupun perlengkapan apa saja untuk mendukung olahraga kita. Tentunya perlengkapan harus kondisi aman dan layak pakai. Jangan sampai menggunakan peralatan ataupun perkakas pendukung yang rusak. Yang ketiga, kita wajib memahami tentang kemampuan fisik. Bahwasanya setiap olahraga mempunyai kemampuan fisik yang menuntut bervariasi dari setiap jenis. Contohnya badminton, main basket, main bola. Nah, kita perlu lihat, ya, sesuaikan kemampuan fisik kita dengan jenis olahraga. Nah, kita pernah lihat beberapa kasus, ya, pemain bola di level nasional, di level internasional sudah cukup banyak yang kolaps, ya. Jadi jangan sampai kita memaksakan apabila kondisi fisik kita kurang baik. Saya punya beberapa rekan-rekan dan sahabat
ya, sempat mengalami lemah jantung karena memaksakan dalam kondisi fisik yang kurang prima. Ada juga saya baca dari beberapa jurnal kesehatan, bahkan sampai ada yang meninggal dunia karena memaksakan. Yang keempat, kita juga memerlukan kit atau peralatan tambahan untuk mencegah cedera, seperti pad ya, pelindung kaki pada olahraga sepak bola, kemudian helm pelindung pada olahraga rugby, dan olahraga lain yang setipe harus kita siapkan untuk mencegah terjadinya cedera pada tubuh ataupun juga benturan pada kepala ya, kalau andai kata kita terjatuh. Yang kelima, kita juga wajib memahami kondisi dan situasi lingkungan sebelum olahraga. Perhatikan alasnya atau tempat pijakannya. Licinkah? Bagaimana dengan penerangan, potensi bahaya benda-benda tajam sehingga tidak menimbulkan cedera pada saat kita melakukan olahraga. Termasuk juga penerangan yang kurang. Kita juga harus memperhatikan saat berolahraga berinteraksi dengan lalu lintas umum, seperti contohnya bersepeda, lari. Perhatikan jalan dan jalur yang harus aman, melakukan kontak dengan keramaian atau kemacetan ya, yang bisa membuat kita terserempet ataupun bahkan tertabrak oleh kendaraan bermotor. Kita juga harus mengetahui batas-batas denyut jantung maksimal sesuai dengan umur ya. Dikonversikan dengan kemampuan dalam berolahraga dari aspek pemula, terlatih, sangat terlatih, dan juga batasan usia. Saya pernah juga memiliki sahabat ya, waktu itu usianya di 35 tahunan ya. Waktu itu beliau bersepeda dengan jarak PP kurang lebih 100 kilo. Sahabat saya ini pernah ya, beliaunya dulu sebagai olahragawan, tapi karena sudah lama nggak aktif ya, memaksakan. Nah waktu itu yang bersangkutan pulang ya, selesai olahraga cek ke rumah sakit. Ternyata saat konsultasi ke dokter dinyatakan mengalami serangan jantung ringan. Usut punya usut, setelah saya coba ajak diskusi ya, beliau bercerita karena sebenarnya sudah lama nggak olahraga, tetapi ada hal-hal sederhana yang tidak dilakukannya, yaitu kurangnya pemanasan dan juga terlalu memforsir. Pemahaman kita tentang bahaya kesehatan ini lebih penting ya, supaya kita bisa selalu terjaga kesehatan. Berikutnya, kita juga harus memahami apa sih yang harus kita lakukan apabila kita mengalami cedera ataupun serangan jantung pada saat berolahraga. Yang pertama, apabila kita mengalami cedera otot dan sendi, maka hentikanlah aktivitas olahraga kita terlebih dahulu. Yang kedua, mintalah bantuan teman atau orang terdekat dan lakukan pemeriksaan di daerah yang cedera. Apabila ada pembengkakan ya, sendi sulit digerakkan, maka segeralah lakukan tahapan RICE berikut. Tahapan ini referensinya dari jurnal kesehatan di perusahaan yang bergerak di bidang medis. Yang pertama adalah rest, yaitu artinya istirahatkan daerah yang cedera. Yang kedua ice atau berikan es. Yang ketiga compression, berikan tekanan dan bebat yang mengalami cedera. E-nya adalah elevation, yaitu tinggikan posisi bagian yang cedera.
Jika kita mengalami luka dan pendarahan, tindakan berikut bisa kita lakukan. Hampir semua pendarahan luar bisa dihentikan dengan memberikan tekanan dan meninggikan daerah yang mengalami pendarahan di atas level jantung dan melakukan bebat tekan. Berikut ini ada beberapa tips yang bisa kita lakukan apabila kita mengalami henti jantung atau yang kita kenal dengan istilahnya cardiac arrest saat kita berolahraga. Langkah 1 yaitu kenali tanda henti jantung. Beberapa tanda diantaranya yaitu tiba-tiba sakit di dada atau sesak atau mengalami keringat dingin. Bisa juga ya tanda yang lain yaitu sesaat kemudian tidak sadarkan diri dan tidak merespons panggilan. Langkah yang kedua yaitu aktifkan panggilan darurat. Nah, klinik mana atau rumah sakit mana kita harus memiliki nomor telepon daruratnya supaya bisa memberikan pertolongan dengan cara yang sigap oleh personil yang berkompeten supaya tidak sampai salah penanganan. Nah, kalau kita tidak memiliki kompetensi, tidak punya pengetahuan, maka tunggulah sampai bantuan medis datang. Demikian tips ringan bagaimana kita berolahraga. Semoga bisa menjadi pengetahuan untuk kita supaya menyiapkan diri dengan baik, fisik terjaga, dan kita bisa happy untuk menjaga jiwa kita selalu sehat. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.